Selamat datang di channel Kopi Fasta. Halo Rebahers, dimanapun kalian berada, gimana? Calon mertua masih pengen pasangan anaknya PNS atau anggota militer? Gue Hingga, konten kreator kreatif yang makan 2 kali sehari. Di episode kali ini, Mimin akan menceritakan kisah heroik prajurit militer udara yang berhasil menyelesaikan misinya dengan baik. Film ini berjudul Top Gun Maverick, yang rilis pada tahun 2022. Film ini disutradari oleh Joseph Kosinski, dibintangi oleh Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Glenn Powell, dan masih banyak lagi. Mau tahu kelengkapan ceritanya? Mari siapkan seblak, kencang ikat pinggang, rebahan, dan inilah Top Gun Maverick. Film diawali seorang pria yang datang ke sebuah pangkalan militer udara. Ia datang menemui 2 orang pimpinannya yang memberitahu bahwa pihak militer akan menutup program tersebut karena tidak memenuhi syarat. Melihat hal ini, timbul rasa tertantang dan terdorong, yaitu untuk menyelesaikan misinya. Ia pun memberanikan diri untuk menyelesaikannya walaupun di waktu yang sangat singkat. Dia adalah Tom Cruise atau bisa kita sebut Maverick. Keesokan harinya, di saat matahari belum terbit, pesawat tempur yang akan tumpangi siap landas. Dengan aba-aba dari pusat kontrol, pesawat itu pun melesat. Bahkan melewati pimpinan Kane saat ia baru tiba ke pangkalan. Pemandangan di atas sangatlah indah, hingga membuat Mav tertegun melihatnya. Dan saat kecepatan pesawat mulai mendekati target, semua orang di pusat kontrol terdiam. Akhirnya tercapai lur, hingga Ken memujinya dan program pun dilanjutkan. Pada keesokan harinya, Mav dipanggil ke dalam ruangan Kane, pimpinan tertinggi di pangkalan tersebut, membahas mengenai rekam jejak Mav di pangkalan yang dipimpin Kane saat ini. Dan betapa terkejutnya Mav saat diminta untuk kembali ke Top Gun di Iceland. Akhirnya, Mav bersiap-siap untuk berangkat ke Top Gun Iceland. Scene pun berganti di mana Mav sudah berada di kantor pusat Top Gun. Ia memandangi fotonya yang terpajang di dinding. Saat Mav diminta bertemu dengan pimpinan Top Gun, mereka membahas mengenai misi baru yang akan Mav pimpin, yaitu menghancurkan pabrik uranium yang akan beroperasi sekitar 3 minggu lagi. Mav berpikir ia yang akan menjalankan misi, namun siapa sangka Mav malah diminta untuk mengajar lulusan-lulusan terbaik yang dimiliki Top Gun. Dan dengan berat hati, akhirnya Mav menyanggupinya. Scene berpindah saat Mav berada di sebuah bar. Ia bertemu dengan seorang wanita bernama Penny, yang kemungkinan pacar Mav di masa lalu. Terlihat keakrabannya dari pandangan mata Penny, hingga datang beberapa orang berpakaian militer yang mungkin dari divisi yang sama dengan Mav. Mereka saling memperkenalkan diri dengan nama julukannya, mulai dari Hangman, Phoenix, Coyote, Payback, Fanboy, dan seseorang yang sedang duduk di sebelah mereka bernama Bob. Selang beberapa menit berlalu, datang seorang pria berpakaian nyentrik dengan kumis gaya western bernama Bradley atau yang memiliki julukan Rooster. Siapa sangka bar yang Penny miliki ternyata memiliki aturan khusus agar tidak menggoda wanita di dalam bar, atau harus membayar semua orang yang ada di dalam bar. Namun, karena Mav yang tak mampu membayar semuanya, akhirnya orang-orang mengangkat Mav dan mengusirnya dari bar. Seperti melihat kenangan di masa lalu saat Mav melihat Rooster dari kejauhan. Terasa sedikit kesedihan terlihat dari pandangan matanya. Dan pagi pun tiba, di mana prajurit militer Top Gun berkumpul di dalam pelatihan militer. Terlihat beberapa prajurit yang sempat kita lihat pada bar sebelumnya, dan siapa sangka yang menjadi instruktur mereka adalah Mav. Ia datang dan menyambut mereka semua, yang termasuk para pimpinan. Dan di awal mengajar, Mav membuang buku pedoman mengudara dan mengajarkan tentang bagaimana melewati batasan seorang angkatan udara. Akhirnya sesi materi pun usai dan mereka memulai praktik mengudara melawan Mav. Bayangkan lu, kroco-kroco diajak bertanding melawan legenda. Karena sampai saat ini masih belum ada yang mengenal jauh sosok Mav, ada salah satu prajurit yang mengajaknya bertaruh dengan push up 200 kali. Hingga masing-masing mencoba mengalahkan Mav.
Jelas semua orang kewalahan menghadapi Mav dan semua orang yang kalah dari Mav mulai menerima hukuman dengan push up 200 kali. Hingga diperlihatkan Rooster yang menantang Mav untuk mengudara di batas ketinggian. Namun, karena rasa takut Rooster, akhirnya ia kalah dan tetap harus menerima hukuman push up tersebut. Hari itu, pimpinan melihat perilaku sembrono Mav yang mengajarkan batas ketinggian. Akhirnya, ia dipanggil ke dalam ruang pimpinan dan diberi peringatan, serta diminta agar selalu memberikan pengajuan teknik mengajar sebelum memulai pelatihan. Scene berganti di mana Mav akan membantu Penny memperbaiki perahunya karena urusan sekolah yang belum usai, anak Penny yang bisa kita sebut Amelia membatalkan tawarannya untuk membantu Penny ibunya. Dan hari itu diakhiri Mav mengantar Penny pulang ke rumahnya. Keesokan harinya di mana pelatihan akan dimulai, Mav memberikan detail misi yang akan mereka ambil melewati tikungan-tikungan tajam di bawah ambang batas ketinggian mengudara. Masing-masing regu telah memulai percobaannya. Dan semuanya tetap gagal. Namun, Mav tetap memberikan arahan dengan baik. Hingga di akhir pelatihan, ada sebuah pertikaian kecil antara Hangman dan Rooster. Dan pada malam harinya, Mav diminta Iceman, mentor sekaligus teman, yang Mav hormati untuk datang menemuinya. Bahkan, boleh dibilang, Iceman lah yang meminta Mav mengajar pada camp pelatihan saat ini. Pada keesokan harinya, Mav datang menemui Iceman, namun bisa kita lihat bahwa Iceman dalam kondisi yang kurang baik, hingga membuat keadaan Iceman harus menulis pada layar monitor saat ia akan berbicara. Iceman meminta Mav untuk melupakan masa lalu dan menghadapi masa kini dan masa depan. Keesokan harinya, Mav mengajak tim untuk bermain rugby, agar mereka bisa mempererat ikatan sebagai tim. Dan hari itu diakhiri dengan Mav yang mengantar Penny, yang kebetulan datang menemani Mav bermain rugby. Hal yang tak terduga terjadi, misi yang akan mereka ambil ternyata akan dipercepat karena pabrik mempercepat waktu pengiriman. Akhirnya, Mav diminta untuk segera melanjutkan fase kedua pelatihan. Itu bagaimana cara menembak target dengan sempurna. Masing-masing tim telah usai mencobanya, namun tetap saja gagal. Hingga di mana tim Phoenix, Bob, dan Coyote memulai aksinya. Coyote pingsan saat mengudara, namun dengan segera Mav mengejar pesawat Coyote dan memberikan notis target agar ia terbangun. Dan akhirnya ia bisa selamat. Namun saat mereka akan kembali ke pangkalan, Phoenix mengalami serangan burung saat akan kembali. Alhasil, pesawat yang ditumpanginya mengalami disfungsi pada mesin. Pada detik-detik pesawat Phoenix akan menabrak, Mav berteriak untuk keluar dari pesawat. Hingga akhirnya, Phoenix dan Bob selamat pada sore itu. Keesokan harinya, Iceman dikabarkan meninggal dan Mav datang memberikan penghormatan terakhirnya. Tampak wajah Mav yang sangat terpukul karena hanya Iceman lah teman baiknya sekaligus mentor saat Mav menjadi angkatan udara semasa dulu. Karena rasa belasungkawa Letnan Simpson pada Mav, ia justru memberhentikan Mav sementara waktu dan melarang Mav untuk datang ke camp pelatihan. Di tengah-tengah Letnan Simpson sedang memberikan arahan, tiba-tiba terdeteksi pesawat tempur yang sedang mengudara. Tanpa disangka-sangka, Mav lah yang sedang mengendarinya. Ia membuktikan kepada prajurit pelatihan bahwa misinya ini bisa dilakukan. Hingga akhirnya, Mav berhasil membuktikannya dan semua orang takjub melihatnya. Pada sore hari, Simpson memarahi Mav karena perilakunya yang sembrono. Namun, ia akhirnya memberikan keputusan agar Mav lah yang tepat memimpin komando pasukan. Dan dengan perasaan yang campur aduk, Mav mengiyakan. Pada malamnya, Mav datang menemui Penny di bar dan ia izin pamit kepadanya. Keesokan harinya, hari di mana akan dimulai penyerangan, dipilihlah tim inti yang akan membantu Mav untuk melakukan misi. Dan terpilihlah Fanboy, Payback, Phoenix, dan Bob sebagai tim Foxtrot. Dan saat Mav memilih rekannya, terpilihlah Bradley atau Rooster menjadi rekan terbangnya. Terlihat wajah Hangman yang cukup kesal mendengarnya. Dan penyerangan pun dimulai. Tampak Mav yang mulai memimpin regu dan misil Tomahawk mulai diluncurkan menargetkan pangkalan udara musuh. Terlihat Rooster yang ragu dalam mengudara hingga tertinggal cukup jauh dari Mav. Namun Rooster teringat akan mendiang ayahnya dan meminta dukungan kepadanya. Saat itu pun Mav menjawab agar ia yakin untuk melakukannya. Dan akhirnya Rooster melaju sangat kencang
Keajaiban pertama berhasil, hingga pada keajaiban kedua yang akan dilakukan Rooster, blaster yang akan digunakan Payback hilang kendali saat akan ditembakkan. Dengan inisiatif yang tinggi, akhirnya Rooster menembaknya. Dan berhasillah keajaiban kedua. Namun keadaan semakin genting saat tim akan meninggalkan lokasi misi tersebut. Rudal balistik yang dimiliki musuh mulai menembaki mereka, dan keadaan semakin kacau di udara. Pada saat semua balistik gagal menembak jatuh tim Maverick, tersisa satu balistik yang baru menembak dan sedang mengejar Rooster. Karena suara yang dimiliki Rooster habis, akhirnya Mav membantunya. Namun tak disangka-sangka, bagian belakang pesawat milik Mav tertembak dan terjatuh. Tim meminta izin untuk membantu Mav, namun Simpson memaksa mereka untuk kembali. Dengan terpaksa, Phoenix, Bob, dan Payback kembali. Namun tidak untuk Rooster, ia memilih untuk melanjutkan penyerangan membantu Mav. Scene berpindah saat Mav selamat dan sadar setelah pesawat yang ia naiki terjatuh. Saat helikopter musuh akan menembak Mav, Rooster berhasil menembak balik jatuh helikopter musuh. Namun tak disangka-sangka, pesawat musuh juga berhasil menembak jatuh pesawat Rooster. Mav yang melihat kejadian tersebut segera berlari mengejar pesawat yang dinaiki Rooster. Hingga terlihat sedikit pertikaian antara Mav dan Rooster. Mav merasa bersalah karena Rooster membuang kesempatannya untuk kabur dan mereka berdua terjebak di area musuh. Dalam keadaan terdesak, Mav mencari cara untuk kembali. Dan pada saat itu, Mav melihat pangkalan udara musuh yang sudah porak-poranda. Namun masih menyisakan pesawat F-14 yang sudah usang. Mav berencana untuk kabur menggunakan pesawat tersebut. Dan dengan hati-hati, Mav berlari mendekati F-14. Siapa sangka, pesawat tersebut masih berfungsi. Semua orang di ruang kendali takjub melihat kegigihan Mav. Namun, cerita belum berakhir saat Mav terbang bersama Rooster. Tampak dua buah pesawat musuh mendekat dan mereka berusaha membaur dengan melambaikan tangan. Namun karena musuh sudah mengetahui identitas Mav dan Rooster, saat mereka akan mulai ditembak, Mav melakukan manuver tajam menjauhi dua awak pesawat musuh tersebut. Pesawat F-14 melawat pesawat kelima generasi terbaru. Dengan kelihayan Mav mengendari pesawat, F-14 yang ia kendarai bagi memiliki nyawa. Hingga akhirnya, dua pesawat musuh yang mengejar Mav berhasil dijatuhkan. Namun siapa sangka, saat Mav akan kembali ke pangkalan, ia menerima radar akan pesawat musuh yang datang seorang diri. Dengan sekuat tenaga, Mav menghindar, dan saat akan melakukan manuver naik, sebuah tembakan melesat menjatuhkan pesawat musuh, dan pesawat tersebut dikendarai oleh Hangman. Akhirnya mereka bertiga kembali ke pangkalan. Sorak gembira datang dari luar pesawat. Semua orang berteriak gembira menghampiri pesawat yang baru saja tiba dan melihat Mav dan Rooster kembali dengan selamat. Sore itu diakhiri dengan perasaan terharu. Dan berakhirlah sudah recap film Top Gun Maverick ini guys. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah key of success adalah kunci kesuksesan. Dan balas budi boleh dilakukan, sangat tidak dianjurkan ketika budi tidak ingin dibalas. Kami segenap tim yang bertugas, PT Rindu Kamu tiap malam izin pamit. See you next recap video. Bye bye.